Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Siapa sih di sini yang nggak kenal dengan namanya strategi? Seluruh kehidupan kita pasti dimulai dengan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita lihat sendiri ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat polisi, tentara, serta pemain bola dan masih banyak profesi-profesi lainnya yang menggunakan strategi untuk mencapai tujuan mereka. Kita lihat tentara. Sebelum mereka melakukan perperangan, mereka akan menyiapkan strategi. Strategi apa? Supaya mereka berhasil, supaya mereka memenangkan perperangan itu. Nah, begitu juga untuk pemain bola. Kita lihat setiap pemain bola pasti ingin mencapai gol, pasti ingin menang. Nah, kita emang gak lihat mereka setiap hari melakukan pelatihan. Nah, pelatihan mereka itu mereka sudah mempersiapkan strategi yang tepat. Untuk apa? Untuk mereka melawan lawan main mereka supaya mereka mencapai gol yang ada. Nah, hari ini saya secara pribadi akan membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran akan dilakukan oleh semua guru. Bukan hanya guru, dosen, setiap orang yang mengajar pasti menggunakan strategi pembelajaran. Nah, semuanya strategi ini harus dilakukan oleh seorang pengajar. Baik itu dosen, baik itu guru, baik itu semuanya yang berkaitan dengan menyampaikan suatu materi kepada orang lain. Untuk melakukan strategi pembelajaran ini, seorang dosen ataupun guru, siapapun yang akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan supaya strategi ini tercapai. Strategi pembelajaran harus sesuai dengan proses pendidikan, harus sesuai dengan kompetensi lulusan, harus sesuai dengan standar isi, harus sesuai dengan standar pendidikan dan tenaga pendidikan, harus sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di tempat tersebut, harus sesuai dengan standar pengelolaan yang ada di tempat tersebut, harus sesuai dengan standar pembiayaan. Setiap pembiayaan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut ataupun dimanapun seorang ingin melakukan strategi pembelajaran, semuanya harus mengikuti standar-standar yang ada di tempat tersebut. Jadi, Bapak Ibu semuanya, apa sih itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah perencanaan tindakan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis strategi pembelajaran banyak sekali loh. Pertama ada berorientasi, aktivitas siswa, expository, inquiry, berbasis pada masalah kehidupan, meningkatkan kemampuan berpikir. Setelah itu kooperatif, harus kontekstual dan afektif. Strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa itu pertama itu untuk menekankan dalam pembelajaran kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar yang baik yang serupa sesuai dengan aspek-aspek yang ada, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu secara seimbang. Secara seimbang artinya itu harus seimbang antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional dari seorang siswa untuk mencapai strategi pembelajaran tersebut. Nah, dipandang sisi dari belajar, pembelajaran beraktivitas orientasi siswa itu menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual, kognitif, sikap. Seorang guru pasti mengetahui apa itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semua kita mengetahui. Nah, ini harus dilakukan secara seimbang dalam strategi pendidikan berorientasi aktivitas siswa. Nah, jadi apa yang harus guru lakukan? Seorang guru ataupun dosen untuk mencapai strategi pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa ini. Pertama, seorang guru harus menemukan alternatif tujuan pembelajaran. Kedua, seorang guru harus mengetahui tugas-tugas belajar bersama dengan siswa. Artinya, mengikuti aktivitas bersama dengan siswa. Ketiga, seorang guru harus memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran. Keempat, seorang guru harus jelas memberikan motivasi kepada seorang murid. Kelima, membantu siswa dalam penarikan kesimpulan materi yang dipelajari hari itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembelajaran expository. Nah, apa sih strategi pembelajaran expository ini?
Strategi pembelajaran ekspositori ini menekankan seorang guru yang lebih dominan daripada seorang murid. Ini terjadi komunikasi verbal antara murid dan guru. Nah, guru ini yang akan menyajikan materi kepada murid. Ini terjadi secara langsung bertutur kata komunikasi seorang guru kepada murid. Nah, yang dilakukan seorang guru apa sih untuk pembelajaran ekspositori ini? Pertama itu persiapan, kedua penyajian, ketiga menghubungkan materi, keempat menyimpulkan, dan yang kelima penerapan dari materi tersebut. Nah, yang ini harus dilakukan oleh seorang guru kepada siswa untuk mengajar tentang strategi ekspositori ini. Inilah hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran itu tercapai dengan baik. Ya. Selanjutnya kita akan membahas strategi pembelajaran inquiry. Nah, inquiry ini menekankan pembelajaran pada proses berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan sendiri. Nah, ini jawabannya dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi masalah ini belum menemukan solusi, dipertanyakan apa ya jawabannya? Nah, seperti itu. Nah, aktivitas ini lebih menekankan pada aktivitas siswa. Nah, siswa sebagai objek dari belajar. Nah, menemukan jawaban sendiri, siswa di sini harus menemukan jawaban sendiri untuk membangun sikap percaya diri seorang siswa, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Nah, seorang guru di sini membimbing agar pembelajaran ini tercapai dengan baik dan mahasiswa memahami pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi pembelajaran berbasis masalah. Siapa sih yang nggak kenal masalah? Siapa sih di sini kehidupannya nggak ada masalah? Siswa ataupun seorang guru pasti menemukan masalah dalam kehidupannya. Nah, pembelajaran ini kita akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan masalah. Seorang guru apa perannya? Seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan topik dari permasalahan yang akan dibahas. Meskipun seorang guru sudah tahu nih topik apa yang harus dia bahas dalam permasalahan yang ada. Nah, jadi di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa. Apa sih? Kamu punya topik apa yang ingin diselesaikan? Nah, di sini siswa akan berpikir mencari topik masalah yang ada terjadi dalam kehidupan mereka. Ini supaya apa? Proses pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Kenapa strategi pembelajaran berbasis masalah ini sangat penting? Di sini seorang guru itu akan memberikan atau mengharapkan seorang muridnya itu melakukan pelatihan agar mereka dapat mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir siapa? Nggak salah lagi adalah siswa. Di sini seorang guru harus mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswanya. Nah, apa pembelajaran ini? Mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam strategi ini apa sih yang dilakukan? Pertama, seorang guru harus menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. Jadi di sini siswalah yang berpikir untuk menyelesaikan masalah supaya apa? Kemampuan berpikir mereka itu meningkat. Kedua, di sini terjadi dialog dan tanya jawab antara murid dan guru. Selanjutnya, ketiga, di sini itu mode pembelajaran yang menyadarkan kepada dua sisi dan sama pentingnya yaitu sisi proses dan hasil dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran ini dilakukan oleh siswa. Nah, di sini nggak mungkin kan siswa sendiri, ya harus ada yang lainnya dong, harus ada teman-teman di kelasnya. Jadi di sini seorang guru yang akan membagi kelompok-kelompoknya agar di sini terciptalah strategi pembelajaran yang kooperatif, artinya strategi pembelajaran yang berkelompok. Unsur-unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif ini, pertama, tadi saya sudah jelaskan harus ada peserta supaya terjadi kelompok. Kedua, di situ tuh harus ada aturan. Nah, di kelompok ini nggak boleh nggak ada aturan. Kenapa? Supaya tertib ya. Ketiga,
adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Jadi nggak hanya satu orang yang mau belajar, jadi semuanya harus belajar. Nah, keempat, seperti yang dijelaskan, strategi pembelajaran itu harus mencapai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pembelajaran kontekstual. Jadi apa sih strategi pembelajaran kontekstual itu? Strategi pembelajaran kontekstual itu adalah strategi pembelajaran yang terjadi keterlibatan siswa di sini untuk menemukan materi yang dipelajari supaya bisa menghubungkannya dengan situasi keadaan hidup yang nyata di dalam kehidupannya. Nah, supaya apa? Supaya itu bisa diterapkan untuk kehidupan mereka. Jadi, setiap pembelajaran itu kita punya materi nih, seorang guru. Nah, dalam materi itu kita harus mampu menyampaikan kepada siswa supaya siswa bisa menemukan antara materi ini dan dengan sesuai dengan kehidupan kenyataan mereka. Jadi, supaya mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang terakhir, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi pembelajaran afektif ini apa sih? Strategi pembelajaran afektif ini adalah berhubungan dengan nilai. Jadi, seorang guru dalam pembelajaran ini, dalam strategi afektif ini akan menanamkan nilai dan sikap yang baik kepada seorang siswa. Melalui apa? Ya, melalui pembelajaran yang terjadi di kelas tersebut. Kesimpulan hari ini dari pembelajaran yang ada, setiap kita pasti pengen untuk mencapai suatu pembelajaran itu tercapai dengan baik. Tetap saja strategi-strategi yang saya bahas tadi memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, di sini harus pintar-pintar dari guru untuk mengajar, untuk menghubungkan, untuk menerapkan strategi mana yang tepat sesuai dengan kondisi keadaan yang ada, ya. Di sini seorang guru yang akan berperan aktif untuk memutar apa? Memutar pikirannya untuk menerapkan strategi apa sih yang tepat dalam pembelajaran yang ada. Nah, strategi yang saya jelaskan tadi itu strategi dari buku yang saya ambil dari buku Wina Sanjaya. Di sini ibu atau bapak guru yang mengajar, bapak dosen yang mengajar boleh mempelajari buku ini. Buku ini bisa menjelaskan strategi-strategi secara lengkap untuk bapak ibu memahami situasi atau strategi mana yang tepat untuk diterapkan di pembelajaran yang ada. Silakan, ini banyak sekali bukunya dari Wina Sanjaya ya. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua ke depannya dalam menyampaikan materi-materi untuk kelas kita masing-masing. Terima kasih.